Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada teman-teman yang sudah request karena saya mendahulukan kisah ini untuk dikisahkan. Tak lain karena saya penasaran bagaimana bisa seorang pembunuh menjadi penghuni surga. Langsung simak kisahnya berikut ini. Di masa jahiliyah, ada seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb yang juga dikenal dengan Abu Dasamah. Ia adalah seorang hamba sahaya atau budak dari Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan kaum Quraisy. Paman Wahsy, Tu'aimah bin Adi, tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita semua tentu tahu bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan salah seorang paman Rasulullah SAW yang mendapat julukan Asadullah atau Singa Allah. Kematian Paman Wahsy membuat dirinya amat terpukul. Ia sangat geram sehingga menunggu waktu yang pas untuk membalas dendam kepada Hamzah. Tidak beberapa lama kemudian, kaum Quraisy mengambil keputusan untuk pergi ke Uhud guna menghukum Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah membunuh kawan-kawan mereka pada saat perang Badar. Di sana terbentuklah sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Pasukan mereka mengikut sertakan para wanita yang keluarganya telah terbunuh dalam perang Badar untuk menggelorakan semangat prajurit dalam berperang. Formasi mereka ditempatkan di samping laki-laki agar mereka tidak melarikan diri saat berperang. Di antara para wanita yang pertama-tama mendaftarkan diri adalah Hindun binti Utbah, yang mana adalah istri dari Abu Sufyan itu sendiri. Hindun sangat dendam karena ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, dibunuh oleh Ubaidah bin Harith. Berbeda dengan pamannya, Syaibah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan saudaranya, Al-Walid bin Utbah, mati di tangan Ali bin Abi Thalib. Ketiga keluarga Hindun itu tewas di medan Badar. Tak heran, Hindun amat dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair bin Mut'im berkata kepada Wahsy, "Wahai Abu Dasamah, maukah engkau bebas dari perbudakan?" Spontan, Wahsy bertanya mengenai caranya. Sebelum mengetahui caranya, jangan lupa subscribe buat yang belum. Caranya adalah, jika engkau berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Muhammad yang juga telah menewaskan pamanmu, maka engkau akan kubebaskan dari perbudakan, kata Jubair bin Mut'im. Wahsy tak langsung setuju. Ia bertanya, lantas siapa yang akan menjamin kebebasanku bila aku berhasil? Dengar Wahsy, siapapun yang engkau kehendaki akan kupersaksikan janjiku ini kepada seluruh masyarakat, tegas Jubair. Akhirnya Wahsy pun setuju dengan perjanjian tersebut. Ia mengambil tombak andalannya dan berangkat bersama-sama dengan pasukan Quraisy. Wahsy ditempatkan di belakang bersama para wanita karena ia tidak terlalu jago dalam berperang. Namun jangan salah, Wahsy sangat jago melempar tombak. Lemparannya dikenal tidak pernah meleset sedikit pun dari sasaran. Tibalah dua pasukan bertemu. Wahsy keluar dari tenda dan mengincar Hamzah secara diam-diam. Tahukah kamu, tidak sulit bagi siapapun untuk mengenali Hamzah bin Abdul Muthalib, karena dia selalu memakai bulu burung unta di kepalanya. Benar saja, tidak lama kemudian Wahsy melihat Hamzah maju bagaikan unta kelabu, merobohkan lawan-lawannya dengan pedang tanpa hambatan sedikitpun. Tidak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Sementara itu Wahsy yang berdiri di balik batu besar mengambil ancang-ancang sambil membidikan tombaknya ke arah Hamzah. Setelah dirasa mantap, ia lemparkan tombak tersebut ke arah Hamzah dan tombak itu melesat tepat mengenai perut Hamzah bagian bawah dan menembus sampai bagian belakang. Dan gugurlah pahlawan Islam yang dikenal sebagai Singa Allah setelah melangkah berat dan kemudian jatuh tersungkur karena tombak yang bersarang di tubuhnya. Wahsy mendatangi tubuh Hamzah untuk mencabut tombak setelah ia yakin bahwa Hamzah benar-benar mati. Singkat cerita, seusai pertempuran, Wahsy kembali ke kota Mekah bersama orang-orang Quraisy. Sampai di Mekah, ia pun dibebaskan oleh Jubair sesuai dengan janjinya. Sejak saat itulah, Wahsy terbebas dari perbudakan. Namun Wahsy dilanda kegelisahan dan ketakutan yang amat luar biasa karena kaum muslimin di Madinah semakin kuat dan terus bertambah. Berkali-kali ia melarikan diri ke kota lain,
Namun tak lama masyarakat kota itu pun menyatakan diri masuk Islam. Wahsy ternyata dirundung penyesalan yang amat dalam hingga salah seorang sahabatnya menasihati dirinya. Wahai Wahsy, percuma saja engkau terus-menerus melarikan diri. Demi Allah, Muhammad tidak akan pernah membunuh orang yang masuk ke agamanya dan mengakui Allah dan Rasul-Nya, ujar sahabat tersebut. Mendengar nasihat itu, Wahsy berangkat ke Madinah dan menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Namun, begitu Rasulullah mengetahui bahwa Wahsy adalah orang yang membunuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak mau melihat Wahsy sampai akhir hayatnya. Walaupun Wahsy tahu bahwa Islam telah menghapus semua dosanya yang telah lalu, tapi ia tetap menyesal karena ia tahu musibah yang ia timpakan kepada kaum muslimin saat itu sangatlah keji. Ia telah membunuh seorang pahlawan Islam secara licik dan tidak jantan. Karena itu ia berusaha semaksimal mungkin untuk membela Islam seumur hidupnya sebagai bentuk penebusan dosa bagi dirinya. Wahsy membuktikan ucapannya dengan membunuh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Lantas, apalah ganjaran orang yang telah membunuh musuh Islam kecuali surga? Wallahu a'lam bissawab. Begitulah kisah ini berakhir. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kisah yang saya narasikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Ariana Sound. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.